sampah ini kan sebenarnya masalah. Memang awalnya memang kami bermulai dari bank sampah. Nah, akhirnya dengan bebas sampah, akhirnya kita lari ke penghijauan. Dengan kondisi tempat terbatas, kita tetap bisa menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Minimal kita bisa mencukupi kebutuhan sayur mayur. Hasil panen kita, meskipun di lahan terbatas memanfaatkan balkon rumah, tapi kita tetap bisa menikmati tanaman pangan, kita tetap bisa panen, dan kita tetap bisa sehat. Ini sampah saya pilah dari rumah, kemudian saya kirim ke drop box. Nah, dari drop box nanti oleh petugas bank sampah dipilah-pilah kembali. Lingkungan kami ini kita mempunyai semangat yang sama, kita mempunyai visi yang sama, terutama terkait mengenai lingkungan. Memang awalnya kami bermulai dari yang simpel. Bank sampah ini per tahun udah kita bisa ngurangin sekitar di 4-5 ton setahun. Walaupun masih sangat kecil ya dibandingkan dengan beberapa tempat lain, tapi ini adalah bagian dari perjuangan kami untuk bisa menggerakkan masyarakat, khususnya warga Altiapak ini, untuk bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah sampai pada akhirnya ditimbang dan akhirnya kita jual ke pelapak. Itu kita mendapatkan uang buat menambah kas RT. Setelah kami sudah merasa sedikit berhasil dari sisi sampah anorganik, kami sudah mulai lari ke sampah organik. Jadi dari sampah organik pada akhirnya menjadi kompos. Kompos itu bagaimana bisa bermanfaat, yang pada akhirnya kita mengajak semua warga untuk bisa memanfaatkan kompos ini untuk penghijauan. Pada akhirnya masyarakat kami, warga kami ini saat ini sudah mulai secara mandiri mereka menanam pohon di lingkungannya masing-masing. Belajar panen yuk!
Mau belajar panen yuk? Epa, Ebi sama Bunda ya. Mika sama Ayah yuk. Epa, Ebi tuh. Cabenya dipetikin dulu. Itu cabai yang itu yuk, yang warna kuning yuk, udah yuk. Oke. Yang orange, yang sama yang merah yuk. Yang merah yang diambil. Yang merah nak. Nih. Iya. Epa, sini Epa. Ebi. Ini kebun kami di balkon ada sekitar 30 sampai 40 jenis tanaman, dari tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman umbi-umbian. Dengan kondisi tempat terbatas, kita tetap bisa menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Minimal kita bisa mencukupi kebutuhan sayur mayur yang sudah pasti organik, sehat, tanpa zat kimia, dan aman untuk balita saya. Dari awal kami mempunyai rumah ya, kami sih punya cita-cita My Green Home Sweet Home gitu. Jadi membuat rumah ini senyaman mungkin kami bisa tinggali dan kami bisa isi, salah satunya adalah dengan bertanam. Ambil yang paling bawah. Ambil lagi. Lihat. Kalau untuk saya punya tanaman pangan di rumah itu seperti kayak punya kulkas hidup gitu. Jadi ternyata lagi masak, oh iya ya, kita perlu cabai, kita kurang, kita tinggal petik. Baunya sudah harum. Ini contoh media tanam yang bagus nih kayak begini. Ada cacingnya. Hasil panen kita, meskipun di lahan terbatas memanfaatkan balkon rumah, tapi kita tetap bisa menikmati tanaman pangan, kita tetap bisa panen, dan kita tetap bisa sehat. Saya menanam itu yang jadi prioritas pertama adalah kami suka makan apa, jenis tanaman apa, jenis sayuran apa yang kita suka kita makan, kita konsumsi. Yang kedua, kira-kira tanaman jenis apa yang bisa tumbuh di kebun yang terbatas ini. Jadi ada beberapa tanaman yang memang kita pilih sesuai sama kebutuhannya kita. Seperti saya menanam kale, ternyata anak-anak suka. Nanam jahe, ternyata bagus buat daya tahan tubuh.
Jadi kami memang memilih jenis-jenis tanaman yang memang pasti kami konsumsi. Awalnya kita menghimbau, tapi pada akhirnya mereka udah sadar sendiri. Ada satu lahan fasum yang sebenarnya itu adalah sebagai next project kita ya. Tapi ternyata pas kita lihat, oh ternyata udah ada timun, udah ada tomat, seperti itu. Jadi oh ternyata alhamdulillah gitu, ternyata berhasil gitu ya himbauan dari kita, pengurus, dari khususnya pelopor yang aktif di lingkungan. Pada akhirnya semua warga itu sadar, bahkan bukan hanya warganya saja, bahkan anak-anaknya pun juga. Sekarang mereka sudah sangat sadar. Kalau udah ada itu, kumpulin, terus bisa dimasukin ke komposter. Yuk, lu lewat situ aja. Gak apa-apa. Nah, taruh situ. Ketika 2009 saya masuk di komplek ini, tanah yang ada di sini adalah tanah yang menjadi tempat untuk buang puing, kira-kira begitu. Kenapa? Karena tanah ini adalah tanah di pojokan komplek. Kalau dibilang hook, ini bukan hook, sebenarnya ini fasum. Jadi di bagian bawah dari tanah ini mengalir ada saluran air yang dikelola oleh developer. Ketika tahun 2019 ada ide dari RT untuk menggunakan lahan yang ada ditanami dengan tanaman yang bisa dibilang tanaman pangan begitu ya, tanaman yang menghasilkan buah ataupun menghasilkan sesuatu bisa dikonsumsi oleh warga RT. Akhirnya kita pun juga tergerak untuk menanam hal yang sama. Dek, kita mau ngambil ini ya, cabai-cabai hijau yang sudah besar kan, bisa dimasak tuh buat kakak, buat mama kan suka nih cabai kayak gini. Terus ini lagi ada satu nih. Tuh besar banget ini. Sepanjang ini ya. Tanah ini bukan tanah milik kita, maka hasil bumi yang keluar dari tanah ini juga bukan hanya milik kita, bukan hanya milik kami keluarga di sini, tapi bahkan tetangga-tetangga mau bikin sambal, mau ambil tomatnya, silahkan ambil tomat. Apa yang tumbuh dari lahan di sini digunakan bersama-sama warga RT di sini. Kalau kita mau berkebun di balkon, hal pertama yang kita harus perhatikan adalah seberapa luas dulu balkon kita. Kemudian balkon kita itu menghadap kemana?
untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian kita harus amati ini pada saat sinar matahari pagi ya dari timur itu jatuhnya ke area mana. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua, disitulah area-area yang cocok untuk bertanam di balkon. Nah, berkebun di balkon ini kan posisinya di atas gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menyediakan tanaman yang cocok dengan media tanam untuk di balkon. Media tanamnya seperti apa? Tentunya ya jangan pakai tanah liat ya, karena tentunya berat gitu. Jadi kita harus cari media tanam yang sedikit poros, sedikit berpori, dan biasanya tanaman-tanaman yang cocok dengan tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang semusim. Hari ini saya mau menunjukkan cara membuat vermikomposter. Vermikomposter adalah komposter yang menggunakan cacing sebagai bantuan untuk mendekomposisi sampah organik kita. Jadi yang pertama kita siapkan bisa menggunakan drum bekas cat ini, atau kita bisa menggunakan keranjang buah, bekas keranjang buah ini. Tapi kalau keranjang buah kita harus lapisi dengan karung bekas, bisa karung goni. Untuk drum bekas kita harus lubangi bagian bawahnya, tujuannya ketika sampah organik membusuk, airnya bisa turun ke bagian yang tidak dibolongi. Jadi nanti airnya bisa digunakan sebagai pupuk cair, sementara yang padatnya bisa kita gunakan sebagai pupuk padat. Kertas apapun yang tidak terpakai bisa dijadikan media juga untuk si cacing. Kita masukkan, bisa dimasukin. Ini juga kesukaan cacing. Sisa atau nasi basi yang ada di rumah ini juga kesukaan cacing. Sudah masuk semua, kita aduk-aduk, jangan sampai ke dasar. Kita masukkan menyebar supaya dia makannya menyebar juga. Setelah dimasukkan, secara otomatis cacingnya akan masuk ke dalam. Bagian terakhir kita tutup dengan kardus. Kalau nggak ada kardus, kita bisa pakai karung goni atau kain apapun yang sifatnya bisa menjaga kelembapan komposter. Setelah itu kita tutup. Kita bisa letakkan komposter cacing ini, vermikomposter, di tempat-tempat yang teduh. Dengan membuat
vermikomposter ini kita bisa mengolah sampah dapur kita menjadi kompos dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih bervariasi unsur haranya, sehingga sampah dapur kita berkurang, tanamannya pun juga sehat, dan kita bisa mengambil nutrisi dari tanaman lebih baik lagi. Kebetulan kami tinggal di kawasan Bintaro, di mana di sini pengembangnya membuat satu lomba rumah sehat, asri, dan hemat energi. Karena memang dari awal kami mempunyai komitmen ya untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, pada akhirnya kami berhasil nih memenangkan beberapa lomba terkait ramah lingkungan. Kemudian untuk klaster tempat tinggal di tahun 2018 dan 2019 kami juga mendapatkan juara, meskipun juara 3 dan juara 2 gitu. Jadi yang dilihat adalah pengelolaan sampah, kemudian dari kelestarian, kemudian dari ketertiban. Sekarang kita akan ambil hasil dari vermikomposter berupa pupuknya untuk diaplikasikan ke tanaman. Ini hasil dari dekomposisi si cacingnya. Ini yang disebut casting nih. Bentuknya kecil-kecil kayak misis. Kemudian kalau ditepal seperti ini, dia seperti malam mainan anak-anak. Untuk aplikasi pupuk dari hasil dekomposisi cacing, kita tinggal masukkan saja ke pot atau ke talang ini. Taburkan saja sudah cukup. Biasanya nanti di pupuknya ini suka ada telur cacingnya. Dibiarkan saja ada di sini, nanti dia berkembang biak di sini dan membantu kita menggeburkan tanah yang ada di pot. Kalau bicara harapan, apa yang sudah pengurus lakukan selama ini, udah 5 tahun kita berjuang buat lingkungan, buat tanaman pangan segala macam, itu bisa konsisten. Jadi manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi harapan kita, apa yang sudah kita lakukan, itu semua bermanfaat bahkan buat anak-anak kita nanti semuanya.